Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. Guys, hari ini saya akan mereaksi satu fakta yang sangat menarik tentang keunikan yang terdapat di Indonesia. Nah, baru-baru ini Indonesia telah sukses berjaya diangkat bahasa Indonesia itu ke peringkat UNESCO dan dijadikan sebagai salah satu bahasa rasmi UNESCO. Nah, di sini ada satu video berkaitan dengan Indonesia punyai banyak bahasa daerah. Nah, Indonesia kan jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa. Pastinya punyai banyak bahasa-bahasa daerah. Jadi, selain daripada bahasa Indonesia itu, saya mau tahu juga apakah bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia. So, di sini ada satu video dari channel Berita Satu ya, yang mana dikatakan ini hampir terancam ya. Dia katakan sini terancam di Indonesia. Indonesia punyai banyak bahasa daerah. So, apakah bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia selain bahasa Indonesia itu? Kita semak dulu klip video ini bersama-sama. Jom! Fakta data. Di banyak negara, bahasa yang hidup bukan hanya bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Di beberapa negara, jumlah bahasa yang hidup bisa mencapai ratusan. Indonesia termasuk di dalam daftar ini. Inilah fakta data bahasa yang terancam di Indonesia. Bahasa yang terancam. Indonesia dihuni dua populasi besar. Salah satunya adalah Melanesia. Melanesia berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Melas berarti hitam dan Nesos berarti kepulauan. Ciri orang Melanesia berkulit hitam dan berambut keriting. Sejak 60.000 sampai 30.000 tahun silam, wilayah Indonesia telah dihuni manusia modern. Proses interaksi dengan ras Mongoloid yang datang ke Indonesia membuat populasi Melanesia mengelompok di kawasan Indonesia Timur. Di Pulau Nugini, yang kini terbagi antara Indonesia dan Papua Nugini, menjadi wilayah dengan keanekaragaman bahasa tertinggi di dunia. Pulau ini hampir memiliki 1.000 bahasa, sekitar 1/7 total bahasa di dunia. Wih, banyaknya. Berapa? 1.000 bahasa. Masya Allah. Wih, banyaknya guys. Sekitar 1/7 total bahasa di dunia. Wow. Sebagian besar bahasa di Nugini ini digunakan oleh populasi kecil yang hidup di kantong-kantong terpencil. Terutama di kawasan pesisir utara pulau masih banyak bahasa lisan unik yang tidak terancam punah. Namun, di sini 140 bahasa, 93.000 penutur. Di sini sejak terancam punah di Nugini ya. Secara umum di Pulau Nugini ada 140 bahasa terancam punah dengan 93.000 penutur. Wih, ramainya guys. Berdasar akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 733. Ini ya. 733 bahasa ya. Dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan penelitian untuk pemetaan bahasa di Indonesia sejak 1991 hingga 2017. Bahasa daerah tidak termasuk dialek dan subdialek di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi ada sebanyak 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Wilayah di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum teridentifikasi. Wih, masih lagi Padahal di daerah timur Indonesia, keragaman bahasanya paling tinggi. Provinsi Maluku misalnya punya 50 bahasa. Ini bahasa terbanyak di Indonesia. Di Provinsi Maluku Utara ada 17 bahasa. Nah, yang paling kaya se-Indonesia adalah Papua. Provinsi Papua sendiri mencatat 290 bahasa. Adapun di daerah Kepala Burung, Papua Barat punya 94 bahasa. Ini artinya lebih dari separuh kekayaan bahasa yang ada di Indonesia dimiliki Papua dengan 384 bahasa. Sementara dengan keragaman 733 bahasa, Indonesia menjadi wilayah yang paling kaya bahasanya di Asia. Kalau tengok sini, Asia Tenggara, 733 bahasa. Kalau di Asia Tenggara, Indonesia 733, Filipina 170, Malaysia 140, ini kurang daripada 100. Bahasa di Asia Tenggara paling kaya ya, Indonesia. Asia Tenggara. Di bawah Indonesia ada Filipina dengan 170 bahasa. Filipina pun Malaysia punya 140 bahasa. Adapun Myanmar dan Vietnam kurang lebih punya 100 bahasa. Laos 82 bahasa, Thailand lebih dari 70 bahasa. Kamboja dan Singapura memiliki 20 ragam bahasa daerah dan Brunei Darussalam memiliki 17 bahasa.
Namun kekayaan bahasa daerah yang dimiliki Indonesia terancam. Makin banyak penutur muda yang tidak lagi menuturkan bahasa ibu. Dari pendataan sementara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapati 13 bahasa telah punah. Di Maluku tercatat bahasa Kajeli atau Kayeli, bahasa Piru di Kabupaten Seram Barat, Moksela di Kepulauan Sula, bahasa Palu Mata, Ternateno di Kota Ternate, Hukumina di Pulau Buru, Hoti, Serua, dan bahasa Nila di Maluku. Ini guys, kalau tidak dijaga, kalau dia punah, sayang lah guys, dia punya kekayaan bahasa itu kan. Jadi perlu ada pewaris-pewaris untuk mengekalkan, mewarisi bahasa-bahasa ibunda itu. Sebab itulah salah satu keunikan dan juga daya tarikan ya untuk Indonesia apabila kayanya dengan bahasa itu. Itu salah satu perkara yang tidak ada di tempat lain. Tengok ya, kalau di Asia Tenggara, Indonesia ialah berbaloi lah sebab jumlah penduduknya kan sangat ramai. Jadi pasti memanglah bahasa-bahasa itu terdapat banyak lagi bahasa-bahasa daerah. Tapi itulah kalau tidak dijaga, dia akan punah macam apa yang dikatakan Nila. Sayang guys. Tengah tidak lagi memiliki penuturnya. Ada di Papua, bahasa Tandia dan Mawes dipastikan juga punah. Sayang. Bahasa Tandia, bahasa asli penduduk Tandia, Distrik Rasie, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diperkirakan sudah punah sejak tahun 1970-an. Tidak ada lagi penuturnya dan tak lagi dikenal oleh masyarakat sukunya. Adapun bahasa Mawes mulanya dituturkan oleh masyarakat Kampung Mawes Wares di Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Faktor pemekaran wilayah hingga perkawinan antar suku diduga menjadi penyebab kepunahan bahasa daerah itu. Kepala Pusat Penelitian Bahasa dan Budaya Universitas Negeri Papua, Andreas Deda, memperkirakan 30 dari 58 bahasa daerah di Papua Barat punah selama 20 tahun terakhir. Selain itu, 10-15 bahasa daerah juga dipastikan mati karena tidak pernah digunakan lagi oleh penuturnya. Seperti bahasa Meah, Empur, Dusner, dan Karondori. Ini juga baru dengar nih Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendata banyak bahasa di Maluku yang jumlah penuturnya hanya 0,76%. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti 4 bahasa yang dikategorikan kritis atau sangat terancam. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ada bahasa Reta yang nyaris punah. Penuturnya hanya tersisa penduduk di Desa Pura, Kecamatan Alor Barat Laut. Di Papua ada bahasa Saponi yang terancam lantaran 10 tahun terakhir penuturnya tak sampai 10 orang. Sementara di Maluku ada bahasa Ibo dan Meher di Maluku Tenggara Barat. Adapun bahasa yang terancam punah ada 18 bahasa. Ini kategori bahasa yang jumlah penuturnya 500 orang atau kurang. Dan ini dianggap berpotensi terancam punah. Tertinggi di Papua ada 9 bahasa yang terancam punah, di antaranya Mander, Namla, Usku, Dubu, ini bahasa terancam punah. Kemudian di Sulawesi tercatat 4 bahasa terancam punah. Bahasa ini di Sulawesi. Konjo, ini baru juga saya dengar nih. Minahasa. Sumatera dan Maluku masing-masing mencatatkan 2 bahasa terancam punah. Ada bahasa apa ini? Bajau. Maluku masing-masing Bajau Tungkah mencatatkan 2 bahasa terancam punah. Adapun di NTT, bahasa Nedebang makin sedikit yang menuturkannya. Jadi itu ya yang terdapat begitu banyak ya, ratusan bahasa yang terdapat di Indonesia. Jadi kalau dikatakan di sini terancam ya, dan juga ada yang sudah punah, jadi sayanglah kalau dia tidak dijaga karena dengan bahasa ini juga ada kaitan dengan budaya. Jadi budaya ini juga salah satu perkara yang menjadikan satu negara itu kepada identiti negara tersebut. Jadi itu yang saya tengok, Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman budaya. Salah satunya berkaitan juga dengan bahasa. Jadi kalau ditengok tadi daripada faktor perkawinan, jadi itu yang menyebabkan mungkin dipilih antara salah satu daripada kedua-dua pasangan ini yang mengamalkan bahasa yang terdapat di Indonesia. Nah, tapi apabila melihat ya perkembangan semasa saat ini ya,
Indonesia sudah mengangkat bahasanya ke peringkat UNESCO dan juga diperjuangkan di peringkat PBB ya. Jadi Indonesia bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu ya di Indonesia. Sungguh pun ya terdapat macam tadi disebutkan 733 bahasa di Indonesia, tetapi walaupun beratus-ratus bahasa daerah di Indonesia itu, tetapi dengan satu bahasa tadi, bahasa Indonesia, menjadikan Indonesia itu dapat bersatu. Jadi itulah kekuatan di Indonesia apabila menggunakan satu saja bahasa. Jadi kalau di Malaysia mungkin boleh menggunakan kaedah Indonesia, tetapi bukan menggunakan perkataan bahasa Melayu, tetapi bahasa Malaysia. Kalau macam Indonesia kan bahasa Indonesia. Jadi di sini kalau di Malaysia mungkin menggunakan bahasa Malaysia gitu. Itu mungkin salah satu cara untuk mempersatukan rakyat daripada Perlis sampai ke Sabah. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, jadi apapun di Indonesia memang begitu unik ya. Terdapat ratusan bahasa begitu. Jadi itulah identiti yang terdapat di Indonesia dan juga keunikan yang terdapat di Indonesia. Bayangkan kalau seorang pemimpin ya, kepala negara seperti presiden dengan beratus-ratus bahasa itu, bagaimana dia mengendali, memimpin ataupun mengolah rakyatnya ya, pergi ke satu-satu tempat dengan bahasa yang berbeza, satu tempat dengan bahasa berbeza, tetapi itulah dengan menggunakan satu bahasa tadi, yaitu bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia, kemanapun yang saya tengok Presiden Jokowi lah saat ini, kemanapun tidak ada masalah dari segi komunikasi. Jadi ada juga lah kepentingan untuk mengekalkan bahasa ataupun menjaga bahasa yang sedia ada itu, yang lain-lain disebutkan tadi, untuk mengekalkan identiti dan juga budaya yang terdapat di satu-satu tempat itu. Nah, jadi Indonesia sebenarnya dia sudah berjaya ya mengangkat bahasa Indonesia itu menjadi bahasa rasmi UNESCO dan juga menjadikan rakyat Indonesia itu bersatu kerana menggunakan bahasa tadi. Dengan hanya menggunakan bahasa saja dapat mempersatukan rakyat. Jadi tidak ada rasa kau suku apa, tetapi satu bahasa sudah cukup untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Nah, jadi apapun Indonesia memang kaya dengan kebudayaan, lepas itu kesenian dan juga bahasa-bahasa memang ramai ya, banyak bahasa yang terdapat di daerah-daerah Indonesia tuh. Saya tengok pun tadi ada banyak yang baru saya dengar bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia. Tapi itulah, dengan perbezaan itulah yang menjadikan keunikan yang terdapat di Indonesia. So, itulah untuk kali ini. Saya amat tertarik dengan info ini ya, berkaitan dengan bahasa yang terdapat di daerah-daerah sekitar di Indonesia. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan bahasa ini? Kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.